当然认得，这是本王的。你识得阴阳神盘？此物怎么在你这儿？这阴阳神盘究竟是什么？引我天地红龙！可恶！你是阶下之囚，小子，诽谤了本王！本王还在沉睡。几年前我来时，为何不见你？少年郎，本王乃是……你是谁？为何会在这里？大道寓意的文字。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan Tonghua The Emperor of Mirror Realms atau Wan Jie Zhetun. Kaget kalian kan? Sekitar 2 bulan atau sebulan lalu Tonghua ini tamat season 2-nya. Sekarang kita lanjut season 3-nya nih guys. So langsung saja di awal season 3 kita semua bakal melihat kelanjutan pertarungan Yunfei melawan naga raksasa, penjaga kolam abadi yang sangat kuat. Nah, biar pada nggak lupa gimana ke akhir season 2-nya, mari kita review sedikit dulu buat part-part yang kemarin, dimana kita semua sudah melihat Yunfei naik ke monumen kekacauan untuk pergi ke kolam abadi. Nggak mau kalah, tetua Tuo Pahei dan yang lainnya mencoba langsung terbang ke atas. Tetapi sayang mereka terhempas seperti semacam ada formasi pelindung gitu guys. Apalagi para tetua yang lain juga tidak kuat untuk naik ke atas, berakhir terhempas semua. Pada akhirnya Yunfei sampai di hadapan kolam abadi bersama dengan Yu-Er. Di sini Yu-Er segera mengambil teratai peri 9 daun dan menyimpannya guys. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada formasi yang aktif dan muncullah seekor naga yang sungguh besar. Naga ini terlihat marah bukan main karena teratai peri itu sudah diambil alih. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. Singkat cerita, muncullah seekor naga yang super besar dari dalam kolam abadi. Sang naga menyerang Yunfei dan Yu-Er. Yu-Er terkejut mengeluarkan kekuatannya mencoba untuk berlindung. Tetapi sayang, daya serangan dari sang naga itu terlalu kuat. Sampai-sampai pelindung milik Yu-Er itu dihancurkan dan dia terhempas. Gak cuma sampai situ, si naga juga kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Yunfei tentu tidak tinggal diam, segera maju untuk menangkap Yu-Er dan menggunakan cakram ilahi, mencoba menahan serangan dari sang naga guys. Alhasil serangan tersebut berhasil ditahan dan menyebabkan ledakan super besar. Melihat cakram ilahi yang ada di tangannya Yunfei, si naga pun jadi penasaran nih. Gimana caranya Yunfei mendapatkan harta legendaris tersebut? Jelas Yunfei bingung dong, kok bisa guys? Si naga ini tahu mengenai cairan ilahi yang dia punya. Yang ternyata dulunya cakram ilahi merupakan harta legendaris milik tuannya si naga guys. Sang naga ingin merebut kembali harta legendaris tersebut, bahkan langsung mengeluarkan teknik penjara naga. Alhasil muncullah sebuah formasi pelindung di sekitarnya Yunfei supaya dia tidak bisa kabur. Tetapi Yunfei tidak takut. Segera dia keluarkan Taishang Guansi, menghancurkan formasi pelindung. 当然认得，这是本王的。你识得阴阳神盘？此物怎么在你这儿？ Gak mau kalah, si naga juga kembali menyerang. Lagi-lagi Yunfei melancarkan cakram ilahinya menahan serangan tersebut. Di sisi lain, tepatnya di luar alam rahasia, para tetua di sana sungguh terkagum-kagum melihat senjata ajaib cakram ilahi milik Yunfei. Tidak menyangka cakram ilahi itu sungguh kuat. Kita beralih lagi kepada si Yunfei guys. Sang naga sungguh kesal karena lagi-lagi serangannya ditahan dengan sangat mudah. Tidak mau melihatkan kesempatan, Yunfei pun mengeluarkan tungku langit dan bumi untuk mengurung sang naga, membuat si naga auto kesakitan karena dia terbakar di dalam tungku. Apalagi Yunfei juga melancarkan tungku ilahi emas ungu guys, memasukkan jiwa sang naga ke dalam sana. Alhasil dalam sekejap naga yang sangat besar itu auto menghilang.
Menyaksikan itu tentu Yunfei senang dong. Ternyata naga besar ini mudah dikalahkan ya. Kayaknya bukan naga yang terlalu lemah, melainkan Yunfei yang terlalu kuat. 为师，这阴阳神盘究竟是什么？ 你我天地红龙。 Kita kembali di dalam tungku ilahi emas milik Yunfei. Di sini si naga berubah menjadi sosok naga kecil dan imut. Dia kesal bukan main, sudah dikurung ke dalam tungkunya si Yunfei nih. Gak lama dari itu, Yunfei pun masuk ke dalam tungku juga guys. Tidak menyangka sang naga masih bisa aja bersikap sombong. Padahal sudah tidak bisa berbuat apa-apa juga ya kan, tapi masih sok-sokan dia. Sampai-sampai Yunfei membakarnya menggunakan api ilahi supaya si naga itu nggak sombong lagi. Tentu membuat sang naga kesakitan, langsung meminta ampun. 你是阶下之囚，小子，快放了本王！ Setelah itu Yunfei pun menginterogasinya dan menanyakan kenapa dia bisa ada di dalam kolam abadi. Yang ternyata naga ini adalah naga langit kekacauan yang legendaris. Tetapi Yunfei bingung guys. Kenapa ketika 5 tahun yang lalu dia kesini, si naga itu nggak muncul ya? Nah, flashback sedikit nih. Ceritanya 5 tahun yang lalu si naga masih tertidur di dalam. Apalagi waktu itu, Yunfei juga tidak mengambil teratai peri yang bisa memicu dia untuk terbangun guys. Jadi bukannya si naga nggak ada ya, tetapi dia masih tertidur aja tuh. 本王还在沉睡。年前我来时，为何不见你？少年郎，本王乃是。你是谁？为何会在这里？ Sang naga menyuruh Yunfei agar segera mengembalikan teratai peri miliknya. Tentu Yunfei menolak. Alhasil membuat si naga memohon dan menegaskan dia bisa membantu Yunfei untuk menerobos kerana immortal. Tapi sayang Yunfei tidak tertarik. Dia langsung meninggalkannya di dalam tungku ini guys. Setelah itu Yu'er penasaran. Sebenarnya dari mana naga raksasa ini berasal? Yunfei menjelaskan kalau dia adalah naga langit kekacauan yang menjaga teratai peri ini. Tetapi dia tenangkan guys, sekarang semua sudah aman, sudah di dalam kendalinya Yunfei. Jadi Yunfei mengusulkan agar mereka menunggu di sini sampai bunga kekacauan itu mekar. Alhasil mereka berdua berkultivasi sambil menunggu. 世间真有这种生灵？他说自己是混沌天龙。林飞哥哥，那巨龙 Di sisi lain, tepatnya di depan monumen kekacauan, para tetua di sana bingung kenapa tiba-tiba si naga raksasa tadi itu menghilang. Karena mereka semua bingung, alhasil ada salah satu tetua yang mengusulkan untuk menunggu di sini sambil berlatih. Soalnya di sekitar sini ada banyak sekali energi spiritual yang melimpah guys. Semua tetua di sana setuju dan melanjutkan kultivasi. Singkat cerita, 1 hari sudah berlalu. Di dalam alam rahasia Yunfei dan para tetua lainnya itu masih terus menunggu sambil berkultivasi, meningkatkan kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Wu Chen merasakan dia bakal menerobos ke tingkat selanjutnya. Segera dia berkonsentrasi untuk menerobos. 就无上道阶的混沌之花还是动静了？不是说有混沌之花吗？ Sang guru yang bernama Liao Kong bangga guys, yakin muridnya Wu Chen ini sebentar lagi bakal mencapai pencerahan dan bisa menyelamatkan semua makhluk hidup. Ya, tetap saja si Wu Chen merendahkan diri. Dia sangat yakin kalaupun mencapai pencerahan jalannya masih jauh ya kan. Membuat Liao Kong bangga lagi guys. Namun tiba-tiba muncul sebuah gempa yang super besar. Liao Kong yakin itu pasti berasal dari puncak kolam abadi, tempatnya si Yunfei dan Yu'er berada. Kita beralih ke kolam abadi, tiba-tiba muncul sebuah tanda yin dan yang memancar ke atas langit, yang dimana itu membuat langit berubah dalam sekejap. Para tetua yang menunggu-nunggu saat ini pun auto terkejut. Mereka menduga ini merupakan tanda-tanda kalau bunga kekacauan itu bakal mekar. 终于等到这一天。
阴阳交泰，混沌。 Gak lama dari itu, dari atas langit terdengar suara seseorang yang mengatakan catatan Tantai. Tentu Yunfei mendengar itu auto kaget. Ini berarti sebentar lagi Tao Agung bakalan muncul guys. Benar aja dugaannya tuh. Gak lama dari itu dari atas langit muncullah sebuah teks yang disebut sebagai teks Tao Agung. Para tetua berbondong-bondong ingin mencatat teks tersebut. Tetapi sayang ketika mereka ingin mencatatnya, tiba-tiba catatan itu menghilang dan tubuh mereka langsung terluka guys. Tidak mau menyerah, mereka berkali-kali mencobanya tapi hasilnya sama saja. Pangeran Yulong menduga catatan ini terlalu rahasia dan nggak boleh dicatat secara sembarangan. Sementara Yunfei terus berkultivasi, mencoba memahami teks Tao Agung ini. Alhasil gak lama dari itu, teknik Tao tersebut pun masuk ke dalam tubuhnya guys. Dan tiba-tiba, muncullah bunga kekacauan yang turun dari langit. Membuat Yun-Er kesenangan dong. Akhirnya nih, yang Yunfei tunggu-tunggu itu muncul guys. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika Yunfei ambil maka dia bakal dikepung oleh para tetua yang sudah menunggu di hadapan monumen kekacauan? Hayo, penasaran kan? 大道寓意的文。 Kita lihat di part 76 kira-kira bagaimana ya guys. Oke, jadi nanti kita semua bakal melihat. Bener aja duga Mimin. Ketika bunga kekacauan itu muncul, para tetua itu langsung maju ingin merebut bunga tersebut. Waduh. Tapi untungnya muncul sebuah formasi yang melindungi bunga kekacauan tersebut. Gak sembarangan bisa diambil. Sehingga para tetua yang mencoba merebutnya juga terhempas guys. Sampai-sampai ada seseorang yang memaksa dan akhirnya dia tersambar oleh petir dan meninggoy. Alhasil menyaksikan itu, para tetua pun jadi nggak berani lagi mencoba mencurinya. Makan tuh, muncul formasi pelindung ya kan? Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya guys ya? Kita tunggu lagi di part 76 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat tahun satu ini, tapi satu hal yang pasti cuman di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.